Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Rusni, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Barito Kuala, akan coba mendemonstrasikan pemahaman saya dalam mempelajari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif pada materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Berikut ini akan saya praktikkan bagaimana seorang guru pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ketika saya sedang menjelaskan mata pelajaran matematika di depan kelas, Askia terlihat sesekali menundukkan kepalanya ke bawah meja dan tidak memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Ternyata Askia sedang makan makanan yang ia sembunyikan di laci mejanya. Setelah selesai pembelajaran dan waktunya istirahat, saya memanggil Askia untuk datang ke kantor. Baiklah, Askia, kamu kira-kira tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor sini? Oh, nggak tahu ya, baiklah. Jadi begini Askia, tadi Bapak perhatikan saat pembelajaran berlangsung, apa benar kamu makan di dalam kelas saat pelajaran Bapak tadi? Benar Pak, tapi saya hanya makan sedikit saja. Oke, Bapak paham akan hal itu. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan berbuat salah itu tidak apa-apa karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi apa yang Askia lakukan itu sudah melanggar peraturan dan keyakinan kelas kita. Benar Pak, saya juga merasa bersalah atas apa yang sudah saya lakukan. Baiklah, kalau boleh tahu, apa yang menjadi penyebab Askia makan di kelas saat pembelajaran berlangsung? Tadi saya lupa sarapan Pak. Jadi pada saat Bapak menjelaskan di depan, saya merasa lapar dan memakan cemilan yang ada di dalam laci meja saya. Oh, jadi itu penyebabnya Askia makan di dalam kelas. Baiklah, Bapak paham akan situasi dan kondisi Askia, tetapi akan lebih baik ketika pembelajaran sudah dimulai, Askia harus fokus terhadap apa yang sedang Bapak jelaskan. Ketika Askia makan saat pembelajaran dimulai, maka pastinya Askia akan menjadi tidak fokus dengan penjelasan Bapak. Benar Pak, saya jadi kurang fokus. Apa yang Askia lakukan itu sudah melanggar peraturan dan keyakinan kelas kita. Askia masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Orang yang disiplin itu bagaimana? Orang yang disiplin adalah orang yang taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak. Nah, sudah ingat berarti. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh, begitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Pertama, saya minta maaf kepada Bapak. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya Pak. Lalu saya juga akan sarapan sebelum berangkat sekolah, serta mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Baiklah, kalau itu bisa kamu lakukan, silakan lakukan. Bapak memaafkan dan menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Bapak akan lihat perkembangannya. Baik, terima kasih Pak. Dihargai, tidak dipojokkan. Walaupun saya salah, saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Ketika waktu istirahat, salah satu murid kelas 4 mendatangi saya ke kantor. Ternyata ia melaporkan bahwa Ilham menangis karena ia terkena tendangan bola yang ditendang oleh salah satu siswa yang bernama Farhan. Setelah mengetahui hal tersebut, saya meminta agar Farhan menemui saya datang ke kantor.
Farhan, kira-kira Farhan tahu nggak kenapa Bapak memanggil Farhan ke kantor? Gak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Baiklah. Farhan, tadi Bapak dapat laporan. Katanya Farhan bermain bola di dalam kelas dan mengenai si Ilham. Apa benar yang Bapak katakan seperti itu? Benar, Pak. Tetapi saya tidak sengaja mengenai Ilham. Oke, Bapak paham akan hal itu. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan yang seperti kamu katakan bahwa kamu tidak sengaja menendang bola ke arah Ilham, Bapak percaya akan hal tersebut. Tetapi, bukankah bermain bola dalam kelas itu sudah melanggar peraturan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Benar, Pak. Saya mengakui kesalahan yang saya perbuat. Baiklah, kalau boleh tahu apa yang menjadi penyebab Farhan bermain bola di dalam kelas? Saya sangat menyukai sepak bola, Pak. Dan lapangan sekolah sedang becek sehabis hujan, sehingga saya memutuskan untuk bermain bola di dalam kelas. Oh, jadi itu penyebabnya Farhan bermain bola di dalam kelas. Baiklah, Bapak paham akan situasi dan kondisi Farhan yang ternyata memang hobi bermain bola. Tetapi akan lebih baik jika Farhan juga menghargai temannya yang lain. Jika Farhan bermain bola di dalam kelas, lalu tendangan bolanya terkena salah satu teman kamu seperti yang dialami oleh Ilham, maka Farhan sudah mengganggu kenyamanan teman Farhan yang lainnya. Benar, Pak. Saya juga merasa bersalah sudah menendang bola sampai mengenai Ilham, walaupun saya tidak sengaja. Dan juga bermain bola di dalam kelas sudah melanggar peraturan yang telah kita buat bersama. Apa Farhan masih ingat peraturan kelas kita? Saya ingat, Pak, bahwa tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Nah, sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Pertama, saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Ilham. Kemudian saya akan berjanji untuk mematuhi peraturan kelas. Baiklah, kalau itu bisa kamu lakukan, silakan lakukan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Bapak akan lihat perkembangannya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, terima kasih. Merasa dihargai dan tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya dimotivasi untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah saya.